Halo, perkenalkan saya Risha Medina. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sejarah kelas reguler C Stambuk 25. Tugas ini saya susun untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh Ibu Nazwah SPD MPD. Dalam tugas critical book review ini, saya akan membahas dua buku, yaitu buku utama dengan judul Sejarah Negara-negara di Kawasan Asia Selatan, karya Dr. Nurzenki Ibrahim, MM. Dan buku pendamping dengan judul Dinamika Sejarah Asia Selatan, karya Dr. Randus Suwarto, MSI. Kedua buku ini sama-sama membahas tentang sejarah dan perkembangan negara-negara di kawasan Asia Selatan, tetapi pendekatannya sedikit berbeda. Menurut saya, buku karya Dr. Nurzenki Ibrahim lebih berfokus pada urutan sejarah di tiap-tiap negara, seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Maladewa, mulai dari masa kuno hingga modern. Di bab 1, yaitu pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang penulis, buku, serta tujuan mempelajari sejarah Asia Selatan. Penulis menegaskan pentingnya memahami kawasan ini karena memiliki pengaruh besar dan perkembangan budaya, agama, dan peradaban dunia. Selain itu, dibahas pula batasan-batasan wilayah Asia Selatan yang umum masyarakatnya yang majemuk secara etnis, bahasa, dan kepercayaan. Selanjutnya, bab 2, memahami sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di kawasan Asia Selatan. Bab ini membahas bagaimana tiga agama besar, Hindu, Buddha, dan Islam mempengaruhi kehidupan masyarakat di Asia Selatan. Penulis menelusuri asal-usul agama Hindu di lembah Indus, penyebaran ajaran Buddha ke luar India, serta masuknya Islam melalui perdagangan dan penaklukan. Bab ini menunjukkan penuh keberagaman agama telah membentuk identitas sosial dan budaya yang kompleks di kawasan tersebut. Lalu, bab 3, memahami sejarah kawasan Asia Selatan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum tentang sejarah kawasan dari masa kuno, pertengahan, hingga modern. Penulis menjelaskan peradaban lembah Indus sebagai awal mula sejarah Asia Selatan, dilanjutkan dengan masa kerajaan-kerajaan besar seperti Maurya dan Gupta, hingga datangnya kekuasaan kolonial Barat, terutama Inggris. Lalu, bab 4, mengenal sejarah India. India menjadi pusat pembahasan utama. Bab ini menguraikan perjalanan panjang India, mulai masa peradaban kuno, munculnya kerajaan besar seperti Maurya dan Gupta, masa kolonial Inggris, hingga perjuangan kemerdekaan di bawah tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru. Bab ini menunjukkan bagaimana sejarah India menjadi cermin perkembangan Asia Selatan secara keseluruhan. Lalu, bab 5, mengenal sejarah Pakistan. Bab ini menjelaskan terbentuknya Pakistan dari hasil pemisahan India pada tahun 1947. Penulis membahas latar belakang ideologis berdirinya Pakistan sebagai negara Islam, serta berbagai tantangan politik dan sosial yang dihadapinya setelah kemerdekaan. Ada juga pembahasan tentang peran tokoh Muhammad Ali Jinnah dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Lalu bab 6, mengenal sejarah Bangladesh. Bab ini menggambarkan sejarah Bangladesh yang awalnya merupakan bagian dari Pakistan Timur. Penulis menjelaskan konflik politik dan ekonomi antara Pakistan Barat dan Timur yang akhirnya memicu perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971. Setelah merdeka, Bangladesh mengalami berbagai tantangan dalam membangun stabilitas ekonomi dan sosial. Bab 7, mengenal sejarah Sri Lanka. Penulis memaparkan perjalanan Sri Lanka mulai dari masa kerajaan Sinhala
kuno, pengaruh Buddha yang kuat hingga masa penjajahan Portugis, Belanda, dan Inggris. Setelah merdeka pada tahun 1948 antara mayoritas Hala dan minoritas Tamil yang berlangsung lama. Bab 8 mengenal sejarah Maladewa. Bab ini membahas sejarah Maladewa yang lebih sederhana namun unik. Negara kepulauan kecil ini awalnya berpengaruh oleh kebudayaan India dan Sri Lanka, kemudian menjadi kerajaan Islam sejak abad ke-12. Penulis menyoroti peran strategis Maladewa di Samudra Hindia serta tantangan modernnya terkait pariwisata dan perubahan iklim. Bab 9 mengenal sejarah Nepal. Nepal dijelaskan sebagai negara pegunungan yang menjadi tempat lahirnya Siddhartha Gautama, yaitu Buddha. Penulis menggambarkan perkembangan kerajaan Nepal, hubungan diplomatiknya dengan India dan Tiongkok, serta proses transportasinya dari kerajaan Hindu menjadi republik modern pada abad ke-21. Bab 10 mengenal sejarah Bhutan. Bab terakhir ini membahas Bhutan sebagai negara kecil yang masih mempertahankan tradisi budaya Vajrayana yang kuat. Bhutan digambarkan sebagai negara yang menyeimbangkan modernisasi dengan pelestarian budaya melalui konsep Gross National Happiness atau kebahagiaan nasional bruto. Kira-kira apa sih tujuan buku ini? Nah, buku ini bertujuan memberi gambaran menyeluruh tentang sejarah dan perkembangan peradaban negara-negara di kawasan Asia Selatan dari masa kuno hingga modern. Penulis memulai pembahasannya dengan pengantar mengenai letak geografis, kebudayaan, dan agama-agama besar yang lahir dan berkembang di kawasan Asia Selatan seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Apa sih gaya penulisan dan penyajian buku ini? Nah, Dr. Nurzengki Ibrahim menulis dengan bahasa yang cukup ringan dan mudah dipahami, membuat buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang baru mempelajari sejarah kawasan Asia Selatan. Setiap bab disusun secara sistematis, dilengkapi dengan peta, gambar, dan ilustrasi yang membantu pembaca memahami konteks geografis dan peristiwa sejarah yang dibahas. Namun, penyajiannya cenderung lebih fokus pada India dan Pakistan sebagai dua negara besar di kawasan tersebut. Sementara negara-negara kecil seperti Bhutan dan Maladewa hanya mendapat pembahasan singkat. Meski demikian, secara keseluruhan buku ini tetap berhasil memberikan gambaran umum yang menyeluruh. Apa sih kelebihan buku ini? Nah, yang pertama itu bahasa yang digunakan mudah dipahami. Penulis menggunakan gaya bahasa yang komunikatif dan tidak terlalu akademis, sehingga menarik untuk dibaca. Yang kedua, isi yang padat dan luas. Buku ini membahas banyak negara dan periode sejarah dengan ringan. Yang ketiga, disertai ilustratif dan peta. Hal ini memudahkan pembaca untuk memahami letak geografis dan pergerakan sejarah di kawasan Asia Selatan. Yang keempat, relevan dengan konteks global. Buku ini membantu pembaca memahami hubungan sejarah antar negara di Asia Selatan dan pengaruhnya terhadap dunia modern. Lalu apa sih kekurangan buku ini? Nah, kekurangan buku ini yang pertama itu pembahasan tidak seimbang. Beberapa negara seperti Bhutan dan Maladewa dibahas terlalu singkat dibandingkan India atau Pakistan. Yang kedua, kualitas gambar kurang tajam. Beberapa ilustrasi kurang jelas sehingga tidak terlalu membantu secara visual. Yang ketiga, minim analisis mendalam. Buku ini lebih bersifat deskriptif daripada analisis, sehingga pembaca yang ingin mengkaji akademik mendalam mungkin merasa kurang puas.
Kesimpulannya, secara keseluruhan, buku Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan merupakan buku yang informatif dan bermanfaat bagi siapapun yang ingin memahami latar belakang sejarah kawasan Asia Selatan secara ringkas namun menyeluruh. Buku ini berhasil menjelaskan hubungan antara agama, budaya, dan politik dalam membentuk identitas kawasan tersebut dari masa kuno hingga modern. Namun, masih memiliki beberapa kelemahan dalam kedalaman analisis dan keseimbangan pembahasan antar negara. Buku ini tetap layak dijadikan referensi untuk pembelajaran sejarah Asia, khususnya bagi pelajar dan mahasiswa yang ingin memperluas wawasan. Selanjutnya, saya akan membahas buku pendamping yang berjudul Dinamika Sejarah Asia Selatan, karya Dr. Ando Suwarno, MM, yang diterbitkan oleh Ombak pada tahun terbit 2012. Buku ini menjadi salah satu referensi penting dalam memahami sejarah dan perkembangan kawasan Asia Selatan, terutama dalam konteks politik, sosial, dan budaya dari masa kuno hingga modern. Dalam buku ini pada bab 1 geografis kawasan Asia Selatan, bab ini membahas letak geografis, iklim, penduduk, serta kondisi fisik kawasan Asia Selatan. Penulis menjelaskan bahwa faktor geografis seperti Himalaya dan Sungai Gangga memiliki pengaruh besar terhadap pola hidup, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat di kawasan ini. Bab 2, Pembagian Mandala Budaya India. Penulis menjelaskan konsep mandala budaya, yaitu pembagian wilayah pengaruh kebudayaan India yang meluas ke berbagai daerah Asia. Pembahasan juga meliputi asal-usul bangsa Arya dan terbentuknya sistem sosial awal yang menjadi dasar peradaban India. 3. Kebudayaan India Purba, berisi tentang perkembangan peradaban lembah Sungai Indus, Harappa, dan Mohenjo-daro yang dikenal dengan sistem tata kota yang teratur, teknologi maju, dan budaya yang tinggi. Penulis menekankan pentingnya peradaban ini sebagai pondasi kebudayaan India berikutnya. Bab 4, Kebudayaan Arya pada masa Weda. Bab ini mengulas masa Weda ketika bangsa Arya memperkenalkan kitab suci Weda dan sistem kasta. Pada periode ini juga muncul ajaran Buddha sebagai reaksi terhadap ketimpangan sosial dalam sistem kasta Hindu. Bab 5, Kerajaan Magadha dan hubungan dengan dunia barat, membahas kerajaan-kerajaan awal di Magadha seperti dinasti Nanda, Maurya, dan Kanwa. Penulis menyoroti Raja Asoka yang berperan besar dalam penyebaran agama Buddha keluar India, serta hubungan India dengan Persia dan Yunani. Bab 6, Dinasti Kusana dan hubungan dengan dunia barat, menjelaskan munculnya dinasti Kusana yang memperluas pengaruh India hingga Asia Tengah. Masa ini dianggap sebagai periode penting bagi pertukaran budaya antara India dan dunia barat, terutama lewat jalur perdagangan dan penyebaran ajaran Buddha. Pada bab 7, integrasi di bawah dinasti Gupta dan Harsha. Bab ini mengangkat masa kejayaan dinasti Gupta dan pemerintahan Raja Harsha Vardhana yang disebut sebagai masa keemasan India. Kemajuan terjadi di bidang sastra, seni, ilmu pengetahuan, serta meluasnya pengaruh budaya India di Asia Tenggara. Bab 8, Kerajaan-kerajaan di kawasan India Selatan, berfokus pada kerajaan-kerajaan seperti Pallava, Chalukya, dan Chola yang berkembang di India Selatan. Penulis menekankan peran penting kawasan ini dalam perdagangan internasional dan hubungan budaya dengan wilayah Nusantara.
Bab 9, proses Islamisasi anak benua India. Bab ini menjelaskan proses masuk dan berkembangnya agama Islam di India melalui jalur perdagangan, dakwah, serta penaklukan. Penulis menegaskan bahwa Islam tidak hanya membawa pengaruh agama, tetapi juga perubahan dalam sistem sosial, budaya, dan pemerintahan. Islamisasi berlangsung secara bertahap dan menumbuhkan komunitas muslim yang besar, terutama di wilayah utara India. Bab 10, Sultan-Sultan Delhi, membahas berdirinya Kesultanan Delhi pada abad ke-13 sebagai bentuk pemerintahan Islam pertama yang kuat di India. Penulis menguraikan dinasti-dinasti yang berkuasa seperti Mamluk, Khalji, Tughlaq, dan Lodi. Masa ini menjadi fondasi awal penyatuan politik di India sebelum kemunculan Kekaisaran Mughal. 11. Integrasi di bawah Imperium Mughal. Bab ini menguraikan masa pemerintahan dinasti Mughal yang mencapai puncak kejayaan di bawah Akbar Agung. Pada masa ini terjadinya penyatuan wilayah luas, kemajuan seni arsitektur seperti Taj Mahal, serta toleransi antar umat beragama. Imperium Mughal membawa stabilitas dan kemakmuran bagi India selama beberapa abad. Bab 12, dari kolonialisme Inggris menuju pergerakan kebangsaan India, membahas kedatangan bangsa Eropa, khususnya Inggris, yang awalnya melalui perdagangan kemudian menjajah India. Penulis menjelaskan dampak kolonialisme Inggris terhadap kehidupan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat India, serta munculnya benih perlawanan dan semangat bangsa. Bab 13, perkembangan nasionalisme India sampai tercapainya kemerdekaan. Bab ini menguraikan perjuangan rakyat India dalam melawan penjajahan Inggris. Tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah menjadi pusat perhatian. Penulis menekankan peran gerakan non-kekerasan Gandhi dan proses panjang yang akhirnya membawa India merdeka pada tahun 1947 serta berdirinya Pakistan. Bab 14, peran Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938 dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Bab ini membahas pemikiran dan perjuangan Muhammad Iqbal serta tokoh besar yang dikenal sebagai bapak spiritual Pakistan. Penulis menyoroti bagaimana gagasan Iqbal mengenai pentingnya negara tersendiri bagi umat Islam di India menjadi dasar terbentuknya ide tentang Pakistan. Iqbal tidak hanya dikenal sebagai penyair dan filsuf, tetapi juga sebagai tokoh politik yang memperjuangkan kebangkitan Islam modern. Ia berpendapat bahwa umat Islam di India perlu mewakili wilayah politik yang mandiri agar dapat menjalankan kehidupan sosial dan keagamaannya secara utuh. Pemikiran ini kemudian menginspirasi Muhammad Ali Jinnah dalam memperjuangkan kemerdekaan Pakistan. Bab 15, akar konflik India dan Pakistan soal Kashmir. Bab ini menjelaskan awal mula konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan. Setelah keduanya merdeka pada tahun 1947, penulis menguraikan bahwa perebutan wilayah Kashmir menjadi masalah utama karena penduduknya mayoritas Muslim, tetapi penguasanya saat ini memilih bergabung dengan India. Konflik ini bukan hanya soal wilayah, tetapi juga menyangkut identitas agama, politik, dan nasionalisme kedua negara. Penulis menilai konflik Kashmir sebagai salah satu masalah paling kompleks di Asia Selatan yang hingga kini belum menemukan solusi damai. Bab 16, lahirnya negara Bangladesh pada tahun 1971. Bab terakhir ini membahas terpecahnya Pakistan menjadi dua bagian, yaitu Pakistan Barat secara Pakistan dan Pakistan Timur yang kemudian menjadi Bangladesh.
Penulis menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi, politik, dan budaya antara dua wilayah tersebut memicu ketegangan. Pakistan Timur merasa tertindas secara ekonomi dan politik oleh pemerintahan pusat di barat. Puncaknya terjadi pada tahun 1971 ketika pecah perang saudara dan India ikut campur, yang akhirnya membuat Pakistan Timur memproklamasikan kemerdekaan sebagai Bangladesh. Bab ini menutup pembahasan dengan penegasan bahwa dinamika sejarah Asia Selatan syarat dengan konflik identitas dan perjuangan politik yang panjang. Kesimpulan pada buku ini yaitu secara keseluruhan dinamika sejarah Asia Selatan karya Dr. Andus Suwarno menyajikan perjalanan panjang kawasan Asia Selatan mulai dari masa peradaban awal hingga terbentuknya negara-negara modern seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Buku ini menekankan bagaimana perpaduan budaya, agama, dan politik membentuk identitas kawasan Asia Selatan. Gaya penulisannya yang sistematis dan mudah dipahami menjadikannya sangat berguna bagi masyarakat untuk memahami konteks sejarah regional secara keseluruhan. Nah, buku Sejarah Kawasan Asia Selatan karya Dr. Nurzengki Ibrahim, MM, dan buku Dinamika Asia Selatan karya Dr. Andus Suwarno MSI sama-sama membahas kawasan Asia Selatan tetapi fokus yang berbeda. Buku Dr. Nurzengki Ibrahim lebih menekankan pada setiap negara secara terpisah dengan pembahasan yang detail mengenai aspek politik, ekonomi, dan budaya masing-masing. Sedangkan buku Dr. Andus Suwarno lebih tematik dan menyeluruh, menyoroti proses-proses besar secara islamisasi, kolonialisme, nasionalisme, hingga lahirnya negara modern. Dari segi bahasa, buku Dr. Nurzengki lebih akademis dan rinci, sementara buku Dr. Andus Suwarno lebih mudah dipahami karena alurnya runtun dan jelas. Keduanya saling melengkapi, satu memberi pemahaman mendalam per negara, yang lain memberi gambaran luas tentang dinamika kawasan Asia Selatan. Nah, dari hasil pembacaan dan perbandingan kedua buku tersebut dapat disimpulkan bahwa baik secara negara-negara di kawasan Asia Selatan karya Nurzengki Ibrahim MM maupun Dinamika Sejarah Asia Selatan karya Dr. Andus Suwarno MSI memiliki nilai penting dalam memahami sejarah kawasan Asia Selatan. Kedua buku sama-sama memberikan wawasan luas tentang perjalanan panjang Asia Selatan mulai dari peradaban awal, masa kejayaan kerajaan-kerajaan besar, pengaruh Islam, kolonialisme Barat, hingga lahirnya negara-negara modern seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Buku Dr. Nurzengki Ibrahim unggul dalam kedalaman pembahasan tiap negara, sedangkan buku Dr. Andus Suwarno kuat dalam keterpaduan alur sejarah dan dinamika kawasan. Dengan membaca keduanya, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh, seimbang, dan analitis mengenai sejarah Asia Selatan. Secara keseluruhan, kedua karya ini menjadi sumber bacaan yang relevan dan bermanfaat bagi mahasiswa sejarah untuk memperluas wawasan tentang hubungan antar bangsa dan pembentukan identitas kawasan Asia Selatan di masa lalu hingga masa kini. Nah, dari kedua buku ini kita bisa belajar bahwa sejarah Asia Selatan bukan karya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana perbedaan budaya dan agama bisa membentuk identitas secara kawasan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Bye-bye.